Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal kimia. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video yang kita buat khusus untuk para pelanggan yang sudah bergabung di channel ini. Suatu larutan non-elektrolit dalam air mendidih pada suhu 101,104 Celcius jika Kb molal air 0,52 dan Kf molal air 1,86, maka penurunan titik beku larutan tersebut adalah titik-titik. Jadi kita perhatikan bahwa air itu mendidih pada suhu sama dengan 100 derajat Celcius, dan ketika dia mendidih pada suhu 100,104, maka delta TB-nya adalah selisihnya, yaitu 100,104 dikurang dengan 100 adalah 0,104. Kita perhatikan bahwa rumus dari delta TB sama dengan M dikali KB, kemudian rumus dari delta TF adalah M dikali KF. Sehingga kalau dengan zat yang sama, maka nilai molalnya sama. Kita bisa membandingkan nilai dari kenaikan titik didih dengan penurunan titik bekunya menggunakan perbandingan dari KB dan KF-nya. Tadi nilai delta TB yang kita peroleh adalah 0,104. Nilai delta TF yang akan kita cari. Kemudian KB-nya adalah 0,52 dan nilai KF-nya adalah 1,86. Sehingga kalau kita lakukan perkalian silang, kita dapatkan nilai dari delta TF-nya. Kita bisa kalikan 0,104, kita kalikan dengan 1,86, kemudian dibagi dengan 0,52. Kita peroleh delta TF-nya 0,372. Dan ini adalah besar penurunan dari titik beku larutan tersebut. Maka dengan demikian kita pilih jawabannya adalah di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Di antara kelima larutan berikut yang mempunyai titik didih paling rendah. Jadi TB akhir sama dengan TB mula-mula ditambahkan dengan delta TB. Ketika kita mengharapkan delta titik didih yang paling rendah, berarti kita akan cari dengan menggunakan delta TB yang juga semakin rendah. Delta TB itu sendiri dirumuskan sebagai KB kali M kali I. Maka kita akan juga memfokuskan ke hasil kali M dan I-nya yang juga paling kecil. Untuk yang di bagian A, 0,04 itu zatnya adalah zat non-elektrolit, glukosa. Maka tetap kita fokuskan ke 0,04. Kemudian untuk yang bagian B, 0,01 dikalikan dengan jumlah ionnya, Al-nya 2, SO4-nya 3, berarti total 5 ion. Kita kalikan menjadi 0,05. Untuk yang di bagian C, 0,01 dikali ionnya ada Na dan ion Cl ada 2 ion. Berarti 0,02. Untuk yang di bagian D, 0,03 dikalikan dengan 2 ion, yaitu ion Fe dan ion SO4. Kita dapatkan 0,06. Kemudian yang untuk option E adalah 0,02 dikalikan jumlah ionnya ada 3, yaitu ion Pb 1 buah dan 2 buah ion NO3. Hasilnya 0,04. Yang paling kecil adalah 0,02 yang di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Suatu zat non-elektrolit Mr sama dengan 46 sebanyak 23 gram dilarutkan ke dalam 90 gram air Mr18 pada suhu 25 derajat Celcius. Jika tekanan uap air jenuh pada suhu tersebut adalah 23,76 mm raksa, maka penurunan tekanan uap larutan tersebut adalah titik-titik. Jadi penurunan tekanan uap rumusnya adalah delta P sama dengan fraksi mol zat terlarut dikalikan dengan P0. Kita akan hitung fraksi mol zat terlarutnya dengan membagikan mol dari zat terlarut dibagi dengan mol total. Mol untuk zat terlarut adalah 23/46. Mol totalnya adalah 23/46 ditambahkan dengan mol air 90/18 dan dikalikan dengan P0-nya adalah 23,76. 23 dibagi 46 adalah 0,5. Ini juga 0,5 ditambah ini 5 dikali 23,76. Kita dapatkan menjadi 0,5 dibagi hasil yang di bagian penyebut adalah 5,5. Kemudian dikalikan dengan 23,76.
hasilnya 2,16. Maka kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Titik didih zat non-elektrolit MR-nya 60 dalam 200 gram air adalah 100,104. Jika diketahui KB air 0,52, maka massa zat terlarut adalah titik-titik. Jadi TB-nya sama dengan 100,104. TB untuk air adalah 100. Kita kurangkan, maka kita peroleh kenaikan titiknya adalah sebesar 0,104. Untuk zat non-elektrolit, delta TB-nya sama dengan M dikali KB. Kita substitusikan nilai-nilai kita peroleh, 0,104 sama dengan nilai molaritas adalah gram per mr kali 1000 per massa pelarutnya airnya 200, kemudian dikalikan dengan KB-nya 0,52. Kita kali silang, nilai X-nya dapat kita peroleh dengan cara 0,104 kita kali 60, kita kali 200, kemudian kita bagi 1000, dan terakhir kita bagi 0,52. Kita peroleh nilai X-nya adalah sebanyak 2,4 gram. Maka jawabannya adalah di option B. Kita lanjut ke soal 21. Dalam 400 ml larutan terdapat 2,4 gram zat non-elektrolit. Pada suhu 27 derajat Celcius, tekanan osmotik larutan 2,46 atm, maka massa molekul relatif atau MR zat tersebut adalah titik-titik. R-nya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Maka kita tuliskan untuk zat non-elektrolit, rumus dari tekanan osmotik I sama dengan M kali R kali T. Nilai tekanan osmotiknya adalah 2,46. Nilai molaritasnya adalah gram per MR yang ditanyakan kali 1000 per volume larutan 400 dikali R 0,082 dikali suhunya adalah 27 Celcius, kita ubah ke Kelvin. Jadi ditambahkan dengan 273. Maka 2,46 sama dengan, kita hitung dulu yang ini, 2,4 dikalikan dengan 1000 lalu dibagi dengan 400, kita dapat sama dengan nilainya 6. Berarti 6 per X kali 0,082 kita kalikan dengan 300 menjadi 24,6. Berarti nilai X-nya sama dengan 24,6 dikalikan dengan 6 lalu dibagi 2,46. Maka MR dari zat yang dimaksud adalah sebesar 60. Dengan demikian kita pilih jawabannya di option C. Jadi demikian pembahasan soal-soal yang bisa kita bahas di video kali ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.